Pernahkah kamu berkata iya, walau dalam hati kecil kamu ingin teriak tidak, atau kamu rela untuk lelah demi orang lain agar mereka nggak kecewa? Kalau jawabannya iya, bisa jadi kamu adalah seorang people pleasure. Hai, saya Andika Putri Zaluku dari kelas 11 dari SMA Kristen Nasional Anglo yang membahas mengenai people pleasure. Sebelum pembahasan lebih lanjut, kita harus tahu pengertian dari people pleasure itu sendiri. Apa sih people pleasure? People pleasure adalah sebutan bagi seseorang yang selalu berusaha untuk mengatakan atau melakukan suatu hal demi menyenangkan hati orang lain, walau justru kebalikannya, mereka tidak ingin mengatakan itu, mereka tidak ingin melakukan itu, tapi mereka takut untuk mengecewakan hati orang lain. Contohnya, saat sedang merasa lelah, capek, tapi teman-temanmu justru mengajak kamu untuk bermain keluar, melakukan aktivitas-aktivitas yang bikin kamu tambah capek, tapi kamu nggak berani nolak. Akhirnya kamu berkata iya, padahal ya kamu nggak mau. Itu contoh loh jadi seorang people pleasure. Nah, dari contoh tersebut kita bisa melihat ciri-cirinya kan. Ciri-ciri mereka adalah mereka cenderung menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan mereka. Mereka ini menghindari konflik dengan cara menerima pendapat orang lain tanpa memikirkan pendapat mereka terlebih dahulu. Mereka juga membentuk diri mereka sesuai harapan orang lain. Mereka tak bisa mengenali diri sendiri karena selalu mengikuti kemauan orang lain. Ya, karena mereka memiliki kebutuhan tinggi untuk diterima. Dari ciri-ciri tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa adanya dampak. Ada dampaknya loh jadi people pleasure. Yang pertama adalah burnout atau kelelahan emosional karena terlalu memaksakan diri sendiri. Yang kedua, rasa marah yang tersembunyi. Rasa marah yang tak bisa kalian ungkapkan karena tak bisa menolak ajakan orang, rasa kecewa, sedih yang tak bisa diungkapkan pun menumpuk di kepala kalian dan menyebabkan stres. Lalu yang ketiga adalah rendah diri. Kalian merasa tak pernah cukup walaupun telah berkorban banyak. Nah, dampak-dampak tadi pun bikin kepala kita stres dan jauh dari kebahagiaan. Tapi apa sih yang bikin people pleasure ini? Penyebabnya apa? Yang pertama adalah kurangnya rasa percaya diri. Mereka tak berani untuk mengungkapkan pendapat mereka karena mereka tak percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri. Mereka takut apa yang mereka sampaikan justru salah, sehingga mereka menyimpan pendapat mereka. Yang kedua adalah trauma masa kecil. Mereka takut kalau misalkan mereka berkata yang berbeda dengan orang lain akan mengalami sanksi atau seperti dibully, dimarahi, sehingga trauma masa kecil itu pun berpengaruh pada pertumbuhan mereka. Sehingga waktu besar pun mereka tak bisa mengungkapkan pendapat mereka. Yang ketiga adalah pola asuh. Pola asuh berperan penting bagi pertumbuhan anak, sehingga waktu kecil mereka diasuh untuk selalu nurut dan tak mengecewakan orang lain pun akan memiliki perilaku yang sama saat tumbuh dewasa. Tapi tenang, kabar baiknya people pleasure bisa kita atasi, perlahan-lahan akan menghilang. Yang pertama adalah berani berkata tidak, mulai dari hal-hal kecil. Contohnya seperti contoh pertama, saat kita diajak bermain walaupun lelah, kita bisa berani berkata tidak, karena ya demi kebaikan kita sendiri. Yang kedua adalah mulai perlahan-lahan menyampaikan pendapat kita, mulai dari hal yang kecil seperti dari warna yang kita sukai, hal-hal yang kita sukai. Yang ketiga adalah meyakin dengan pendapat kita sendiri. Tak perlu terkecoh dengan pendapat orang lain karena setiap orang memiliki pendapat yang berbeda. Banyak kok orang yang bisa menerima perbedaan pendapat, penolakan, jadi tak perlu takut. Yang terakhir adalah perlunya menyadari bahwa diri kita juga penting. Tak perlu memikirkan kepentingan orang lain, juga kadang berguna loh. Kita juga perlu mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Kebahagiaan diri kita sendiri juga penting. Tak perlu merasa harus menyenangkan semua orang. Tak perlu kita harus berusaha untuk disukai semua orang. Karena itu nggak mungkin. Cukup dengan menghargai orang yang menyukai diri kita dengan seadanya, itu udah cukup. Jangan takut dinilai egois karena memiliki pendapat yang berbeda. Kita juga harus mementingkan mental kita sendiri dan kebahagiaan kita sendiri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata, atau salah kalimat, atau bahkan salah informasi.
Terima kasih sekali lagi.